Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Bapak dan juga Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Hasanah dari tim mediator Pengadilan Negeri. Berdasarkan laporan pada tanggal 1 Februari tahun 2022 bahwa Ibu Asia mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri. Sebelum pelapor dan terlapor melakukan upaya hukum yang lebih tinggi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang menyelesaikan perkara secara mediasi. Maka hari ini kita akan melaksanakan mediasi dan saya mediator dalam perkara ini. Oleh karena itu, marilah kita meminta rahmat kepada Tuhan agar proses mediasi kali ini berjalan dengan lancar. Baiklah, saya memberikan waktu kepada Ibu untuk menjelaskan kronologisnya. Silahkan. Baik, saya mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan tingkah laku suami saya yang mencurigakan. Sehingga pada suatu hari, saya mengecek handphone suami saya dan ternyata benar dugaan saya selama ini bahwa di kontak suami saya terdapat satu nomor perempuan yang mencurigakan. Pada saat itu, saya yang melihat notifikasi WhatsApp dari perempuan asing yang mengajak suami saya keluar pada malam hari. Namun pada saat itu, saya tidak langsung menyimpulkan bahwa suami saya ini selingkuh. Namun saya mencari tahu lebih dulu dalam mengenai perempuan itu. Setelah berbulan-bulan, suami saya semakin mencurigakan, jarang pulang dengan alasan penambahan jam kerja. Padahal, ketika saya menanyakan teman kerjanya, tidak ada penambahan jam kerja. Jarang menanyakan keadaan saya, bahkan anak saya. Dan semakin hari, rasa sayang dan perhatian kepada saya juga, anak saya semakin berkurang. Dan yang membuat saya yakin untuk mengajukan gugatan ini, bahwa sudah banyak dari teman-temannya yang mengetahui bahwa dia mempunyai perempuan baru. Banyak temannya yang pernah bertemu dengan suami saya dan perempuan tersebut, dengan di mall, makan bareng di restoran, keluar malam. Hubungan antara suami saya dengan perempuan tersebut, saya rasa itu sudah melebihi batas wajar. Terlebih suami saya ini punya istri juga anak. Harusnya dia sadar dan menjaga perasaan istrinya. Sejatinya, laki-laki yang setia tidak akan melakukan hal-hal tersebut yang membuat istrinya curiga. Baik, terima kasih Ibu. Saya berikan waktu kepada Bapak untuk menjelaskan kronologisnya. Silahkan, Pak. Sudah saya bilang kepada istri saya bahwa saya tidak melakukan perselingkuhan. Itu semua hanya perasaan istri saya saja karena kecurigaannya terhadap saya, sehingga apa yang saya lakukan dilihat di mata dia. Adapun mengenai perempuan itu teman kerja saya. Memang benar saya sering keluar dan makan bersama dia. Tapi tidak ada hubungan antara saya dengan perempuan tersebut. Bukannya saya yang curigaan, Bu, tapi emang perlakuan dia yang tidak wajar. Masa iya hubungan pekerjaan sampai gandengan di mall? Baik, Bapak dan juga Ibu, harap bertenang terlebih dahulu. Coba Bapak dan Ibu saling berpandangan, saling flashback terhadap beberapa tahun ke belakang. Pada saat Bapak dan Ibu saling bertemu, saling timbul rasa suka, rasa sayang, rasa memiliki, bahkan rasa saling melengkapi satu sama lain. Hingga akhirnya Bapak dan juga Ibu berniat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah atau berumah tangga. Saat ini pernikahan Bapak dan juga Ibu sedang diuji. Karena setiap pernikahan itu pasti ada ujian, dan tidak selamanya ujian tersebut diselesaikan secara perceraian. Terlebih Bapak dan juga Ibu ini mempunyai anak yang masih kecil, yang masih sangat butuh bimbingan, butuh kasih sayang, dan juga dukungan dari orang tua, baik dari bapak maupun dari ibu. Dari dulu saya selalu menahan untuk tidak mengajukan gugatan cerai. Tapi ketika saya meminta ke dia untuk menjelaskan sebenarnya perempuan itu siapa, dia selalu diam. Saya sudah menjelaskan bahwa saya dengan wanita itu tidak ada hubungan apapun. Tapi tetap istri saya, dia tidak bisa percaya dengan perkataan saya. Bagaimana saya tidak kesal dengan istri saya? Dia selalu saja mencurigai apa yang saya lakukan. Hingga akhirnya saya capek apa yang saya lakukan selalu dia salah. Baiklah, bagaimana jika sekarang ini Bapak untuk menjaga jarak dengan perempuan tersebut? Apalagi ketika Bapak diajak keluar malam, makan, ataupun lainnya yang mana perbuatan itu sangatlah tidak pantas Bapak lakukan. Terlebih Bapak ini udah punya anak dan juga istri.
Alangkah baiknya Bapak manfaatkan waktu luang Bapak untuk lebih dekat dengan anak dan juga istri Bapak. Dan bagi Ibu, apakah Ibu bersedia jika Ibu memberikan waktu kepada Bapak untuk merubah sikapnya? Saya harap Bapak dan juga Ibu bisa saling percaya kembali. Mengingat Bapak dan juga Ibu ini mempunyai anak yang sangat kecil yang masih sangat butuh bimbingan dari orang tuanya. Saya harap salah satu dari Bapak dan juga Ibu ada yang bisa menurunkan egonya, menurunkan emosinya demi keluarga Bapak dan juga Ibu. Jika dia bersedia untuk memberikan waktu kepada saya untuk berubah dan membuktikan bahwa saya tidak ada hubungan apapun, saya siap. Dan jika itu hal yang membuat istri saya merasa tersakiti, saya akan membatasi kedekatan saya dengan rekan kerja saya ini. Baik, jika dia minta waktu dan berjanji akan membatasi kedekatannya, saya akan terima. Saya lakukan ini demi anak saya, seperti yang Ibu bilang. Saya sadar, mungkin saya terlalu emosi hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku saya kepada istri saya dan juga anak. Dengan ini, saya menyadari dan akan mengubah segala kesalahan saya. Ya, saya maafkan perlakuan berbeda. Ini semua saya lakukan demi anak saya. Semoga suami saya tidak ingkar dengan janjinya ini. Tidak, insya Allah, saya akan memperbaiki perilaku saya. Saya akan lebih sayang dan peduli kepada anak dan juga istri saya tercinta. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu. Kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan secara damai. Maka kasus ini dinyatakan diselesaikan secara kekeluargaan dan akan dibuatkan berita acara bahwa para pihak telah menyelesaikan secara damai. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu.